Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018 Saya di sini akan menjelaskan sistem pengeluaran atau expenditure cycle, yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data atau informasi yang terkait yang dilakukan secara terus-menerus di jasa. Nah, di sini saya juga menampilkan yaitu diagram konteks terhadap sistem pengeluaran, yaitu di dalam diagram konteks ini yaitu dimulai dari siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran ini menerima beberapa order dari beberapa departemen, yaitu seperti departemen produksi dia membutuhkan persediaan. Terus ada departemen siklus pendapatan, dia mendapatkan order, maka dia akan meminta siklus pengeluaran. Dan beberapa departemen itu membutuhkan barang, yaitu barang yang diperlukan. Nah, karena membutuhkan barang, maka siklus pengeluaran itu melakukan pemesanan terhadap pemasok. Nah, setelah pemasok ini menerima pesan dari siklus pengeluaran, maka pemasok ini menerima pesanan tersebut dan mengirimkan barang dan jasa beserta faktur kepada siklus pengeluaran. Nah, setelah barang ini datang beserta fakturnya, siklus pengeluaran ini akan mengecek dan memverifikasi apakah kuantiti di faktur dan kuantiti barang yang dikirim itu sama atau tidak. Setelah pengecekan dan memverifikasi, maka siklus pengeluaran ini melakukan pelaporan atau mencatat ke buku besar bahwa telah melakukan pemesanan kepada pemasok. Nah, setelah pelaporan dan setelah disetujui, maka siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran terhadap pemasok. Nah, lalu tujuan dari sistem pengeluaran sendiri itu yaitu meminimalkan total biaya perolehan atau pemeliharaan persediaan, perlengkapan atau layanan apapun yang dibutuhkan dari suatu perusahaan itu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas dalam sistem pengeluaran. Di dalam aktivitas sistem pengeluaran ini ada 4 step. Yang pertama yaitu memesan, menerima, menyetujui, dan mengeluarkan. Yang pertama yaitu memesan. Memesan ini pihak perusahaan itu memastikan apa saja barang atau persediaan apa yang dibutuhkan oleh beberapa departemen. Nah, setelah menentukan barang-barang yang dibutuhkan itu, perusahaan itu akan memesan barang tersebut kepada pemasok. Nah, setelah itu perusahaan akan menerima barang yang dipesan oleh pemasok. Setelah menerima itu, maka perusahaan itu akan mengecek atau memverifikasi barang yang datang itu baik atau tidak, atau ada yang rusak atau yang bagaimana. Setelah itu perusahaan kan menerima faktur. Lah, itu masuk di step ketiga yaitu menyetujui. Maksud menyetujui di sini itu kuantiti di dalam faktur itu sama tidak dengan kuantiti yang dikirimkan oleh pemasok. Jika sama, maka disetujui. Setelah disetujui faktur tersebut, maka ke step berikutnya yaitu mengeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, di mana di siklus pendapatan entry pesanan penjualan. Setelah ada entry pemesanan penjualan, berarti kita memproses pesanan pelanggan. Nah, untuk di siklus pengeluaran itu pemesanan bahan baku, perlengkapan atau jasa yang lain, maka kita melakukan pemesanan terhadap pemasok. Untuk siklus pendapatan pengiriman, jadi setelah ada pesanan tadi, berarti kita kan mengirimkan pesanan terhadap pelanggan. Lah, di siklus pengeluaran kita itu menerima, yaitu menerima pesanan kita dari seorang pemasok. Lah, di siklus pendapatan ada penagihan. Setelah kita melakukan pengiriman, malah kita akan mengirimkan faktur, yaitu penagihan terhadap pelanggan kita. Lah, untuk di siklus pengeluaran itu pemrosesan faktur, yaitu meninjau atau menyetujui faktur dari pemasok tersebut. Lah, untuk di siklus pendapatan itu ada penerimaan kas, yaitu kita memperoleh pembayaran dari pelanggan. Tapi di siklus pengeluaran itu kita mengeluarkan kas karena kita membayar barang yang kita beli dari pemasok tadi gitu.
Selanjutnya yaitu siklus pengeluaran di dalam sistem ERP. Di dalam siklus ini yaitu dimulai dari pengendalian persediaan, di mana di pengendalian persediaan ini yaitu melakukan program pembelian, yaitu melakukan pesanan pembelian yang kemudian diberikan kepada pemasok agar pemasok ini dapat mengkonfirmasi pesanan kita. Setelah pemasok ini mengkonfirmasi pesanan, maka di pembelian ini harus melakukan entry terhadap pesanan pembelian tersebut. Setelah itu, pemasok menghubungi pihak akuntansi untuk memberikan faktur tersebut agar faktur tersebut itu disetujui. Setelah faktur tersebut disetujui, maka pihak akuntansi akan memasukkan ke database buku besar pemasok. Setelah itu, pemasok akan mengirimkan barang pesanan tersebut ke gudang. Di gudang akan menerima tanda terima. Tanda terima tersebut akan dimasukkan ke dalam database buku besar persediaan. Setelah itu, bagian penerimaan harus melakukan pengecekan atau pemverifikasian barang, yaitu apakah barang yang diterima itu sudah sesuai pesanan atau tidak. Jika sudah sesuai dengan pesanan, maka bendahara yang menerima faktur tadi wajib melakukan pembayaran terhadap pemasok, yaitu mengeluarkan cek atau pembayaran yang melalui bank. Dan dilakukan dan dimasukkan ke dalam buku besar pemasok. Setelah itu menghasilkan 3 laporan, yaitu laporan siklus pesanan pembelian, siklus persediaan, dan juga rekening pemasok. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vidi Adrian Widianata, NIM 2018 310813. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengendalian ancaman dan penentuan jumlah serta waktu pemesanan barang oleh perusahaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang ancaman dan pengendalian. Ancaman itu adalah satu hal yang kita tidak ingin terjadi atau yang tidak ingin kita harapkan tidak terjadi. Dalam siklus pengeluaran itu akan selalu ada namanya ancaman. Dan tentu saja ancaman itu akan selalu bisa dikendalikan. Bagaimana dengan pengendalian? Pengendalian itu adalah cara kita mencari jalan keluar atas ancaman yang akan atau yang sedang terjadi. Nah, saya akan menjelaskan pula contoh-contoh ancaman dalam sistem atau dalam siklus pengeluaran beserta pengendaliannya. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 bagian. Yang pertama ada aktivitas, kemudian ada ancaman, dan ada juga pengendalian. Nah, aktivitasnya itu salah satu aktivitas dari sistem atau siklus pengeluaran adalah pemesanan. Nah, dalam aktivitas pemesanan ini ancamannya adalah pemesanan barang yang tidak tepat. Bagaimana dengan pengendaliannya atau bagaimana dengan solusinya? Maka solusinya adalah dengan sistem inventaris secara perpetual atau memusatkan sistem pembelian. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana solusi yang kedua, yaitu memusatkan sistem pembelian. Jadi misalnya begini, ada sebuah divisi pembelian dalam sebuah perusahaan. Di sini dia dibagi menjadi 2, yaitu ada pembelian bahan baku dan ada pembelian bahan penunjang. Nah, untuk meminimalisir atau mengeliminasi ancaman pemesanan barang yang tidak tepat, maka pembelian bahan baku dan pembelian bahan penunjang itu dijadikan dalam satu divisi. Nah, atau yang bisa disebut dengan sentralisasi, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang kedua ada dalam aktivitas pemesanan itu ada ancaman, yaitu pemesanan barang yang kualitasnya tidak baik atau kurang baik. Nah, bagaimana dengan pengendaliannya atau bagaimana dengan solusinya? Yaitu dengan melakukan pembelian hanya dengan supplier terpercaya atau meninjau dan menerima supplier baru. Jadi ketika kita melakukan atau ketika sebuah perusahaan akan melakukan pembelian atau pemesanan barang, harus dipastikan bahwa supplier yang mensuplai barang untuk perusahaan itu harus yang terpercaya, yang bonafit, dan memiliki kualitas yang baik, sehingga akan meminimalisir adanya
penerimaan barang dengan kualitas yang tidak baik seperti itu. Kemudian ada lagi aktivitas penerimaan barang. Jadi setelah kita memesan barang, tentu saja aktivitas selanjutnya adalah penerimaan barang. Nah, dalam aktivitas penerimaan barang ini ada ancaman yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Salah satu sistem pengendaliannya atau solusi pengendaliannya adalah dengan menggunakan bukti pemesanan untuk memastikan barang yang masuk. Jadi dalam setiap pemesanan kita selalu mempunyai receipt order, jadi atau bukti pemesanan. Nah, ketika barang itu akan masuk ke gudang penyimpanan, itu kita harus memastikan apakah bahan atau barang yang datang itu sesuai dengan yang ada dalam receipt atau yang dalam bukti yang kita pesan, ya dalam bukti pemesanan. Apakah barang itu sama atau tidak, sehingga tidak ada yang namanya menerima barang yang tidak dipesan, kayak gitu. Nah, kemudian dalam aktivitas penerimaan barang juga ada ancaman yaitu pencurian barang. Nah, di sini banyak sekali solusi yang bisa diterapkan atau pengendalian diterapkan. Salah satunya adalah dengan membatasi pergerakan pekerja di bagian-bagian sensitif di gudang penyimpanan, atau bisa juga dengan memberikan keamanan atau petugas keamanan yang lebih banyak atau lebih tinggi di bagian-bagian sensitif di gudang penyimpanan, sehingga barang-barang itu bisa lebih aman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan jumlah dan waktu pemesanan barang. Di sini kalian akan mendengar beberapa istilah seperti MRP, EOQ, Reorder Point, dan GIT. Nah, tidak sembarangan perusahaan menentukan seberapa banyak barang yang akan dipesan dan kapan barang dipesan. Perusahaan dapat menggunakan sistem untuk melakukan hal tersebut. Untuk menentukan seberapa banyak barang yang dipesan, maka perusahaan akan menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity, di mana ini adalah sebuah pendekatan perusahaan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan jumlah pemesanan, penyimpanan, dan kerugian atas barang yang tidak tahan lama. Kemudian dari hasil EOQ ini akan digunakan untuk menentukan reorder point atau titik pemesanan kembali. Nah, reorder point ini adalah titik yang ditentukan berdasarkan waktu pemesanan dan tingkat keinginan memesan stok pengaman jika permintaan naik secara tiba-tiba. Perusahaan bisa menerapkan dua sistem manajemen pemesanan, yaitu ada MRP atau Materials Requirement Planning dan GIT atau Just-in-Time Inventory System. Nah, pada sistem MRP ini, sistem manajemen pemesanan berdasarkan pada pengakuratan teknik prediksi untuk menentukan jadwal pemesanan sehingga lebih tepat waktu. Maksudnya di sini adalah perusahaan memprediksi tingkat permintaan. Jadi, ketika perusahaan tepat memprediksi tingkat permintaan, maka perusahaan akan tidak kekurangan barang gitu. Nah, namun apabila prediksinya meleset, maka kemungkinannya ada dua, yaitu barang itu terlalu banyak atau bisa juga kurang barang yang dipesan, seperti itu. Nah, yang kedua ada GIT atau Just in Time Inventory System, di mana di sini adalah manajemen pemesanan yang berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Jadi di sini tidak berdasarkan prediksi, namun perusahaan baru memesan ketika barang itu sudah mulai habis, sudah mulai perlu di restock, kemudian ya perusahaan hanya membeli saja pada saat itu seberapa banyak barang yang dibutuhkan pada permintaan itu. Jadi ini lebih kayak sistem, mungkin kalau bisa saya bilang ini lebih kayak sistem pre-order. Jadi perusahaan memesan barang sebanyak yang mereka butuhkan saja, sesuai dengan permintaan dari klien atau dari konsumen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fadil dengan NIM 2018 310814. Di sini saya akan menjelaskan tentang memilih pemasok. Nah,
Memilih pemasok ini biasanya dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Proses Ada beberapa proses yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemasok. Yang pertama yaitu harga. Perusahaan harus dapat memilih harga yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, namun juga mendapatkan bahan yang dapat bersaing. Yang kedua yaitu kualitas bahan. Perusahaan harus dengan cermat dan teliti untuk memilih bahan yang baik agar dapat menghasilkan produk yang baik pula yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ketergantungan dalam melakukan pengiriman. Nah, perhatikan bahwa mengevaluasi pemasok dengan benar melibatkan lebih dari sekedar membandingkan harga. Perusahaan juga mengeluarkan biaya seperti pengerjaan ulang dan scrap terkait dengan kualitas produk yang dibeli. Ketergantungan pemasok sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem GIT, karena pengiriman yang terlambat dapat menghentikan seluruh sistem setelah pemasok dipilih untuk suatu produk. Identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk inventaris produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan berikutnya. Daftar pemasok alternatif potensial untuk setiap barang juga harus dipertahankan. Jika pemasok utama kehabisan stok barang yang dibutuhkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menerima. Nah, penerimaan barang ini biasanya langsung dilaporkan kepada manajer gudang, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada wakil direktur manufaktur. Nah, Departemen Penyimpanan Inventaris yang juga melaporkan kepada manajer gudang bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Informasi tentang penerimaan barang pesanan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan penerimaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses. Contoh dari proses ini yaitu ketika pengiriman tiba, petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang dirujuk kepada slip pengepakan pemasok dengan file pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang yang dipesan sudah datang. Namun, ada 3 kemungkinan pengecualian untuk proses ini. Yang pertama yaitu menerima jumlah barang yang berbeda dari yang sudah dipesan. Yang kedua, menerima barang yang rusak. Dan yang ketiga yaitu menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah yang gagal dalam pemeriksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman dan kontrol. Contoh dari ancaman dan kontrol adalah menerima pengiriman barang yang tidak dipesan yang mengakibatkan biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan pengembalian barang tersebut. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi ancaman ini adalah dengan menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk hanya menerima pengiriman yang telah memiliki pesanan pembelian yang telah disetujui. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fika Tri Rositasari, NIM 2018-310-710. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyetujui faktor pemasok, yang dimana merupakan aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran. Ada beberapa proses. Yang pertama yaitu ada paket voucher, yaitu merupakan serangkaian dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya ada sistem non-voucher, yang merupakan metode untuk memproses utang yang dimana tiap-tiap fakturnya disetujui dan kemudian diposting ke catatan pemasok. Selanjutnya ada sistem voucher, yang merupakan metode untuk memproses utang yang tidak secara langsung diposting ke catatan pemasok, melainkan harus melalui tahap voucher pencairan, yang dimana voucher pencairan adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasi pemasok, kemudian mencantumkan faktur yang beredar
serta mengindikasikan jumlah yang harus dibayar yang sudah dikurangkan dengan diskon dan potongan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada IRS, Evaluate Reset Settlement, yaitu suatu pendekatan tanpa faktur yang menggantikan proses pencocokan 3 cara tradisional dengan proses pencocokan 2 cara. Nah, selanjutnya ada kartu pengadaan, yaitu suatu kartu kredit korporasi yang bisa digunakan oleh setiap pegawai untuk pemasok tertentu dan digunakan untuk membeli barang-barang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua metode, yaitu metode pencocokan 3 cara tradisional dengan proses pencocokan 2 cara. Yang pertama, pada proses pencocokan 3 cara, tahap pertama yang mereka lakukan yaitu mereka mengirimkan pesanan kepada pemasok, yang nantinya bagian yang mengirimkan pesanan juga melakukan salinan pengiriman pesanan pembelian ke bagian utang. Nah, selanjutnya pemasok kemudian menerima barang dan mengisi laporan penerimaan. Dan pada bagian pengisian laporan penerimaan, mereka juga melakukan salinan laporan penerimaan ke bagian utang. Selanjutnya, setelah mereka melakukan pengisian laporan penerimaan, bagian utang menerima faktor pemasok. Nah, setelah sudah selesai, maka mereka melihat apakah kuantitas pada faktor pemasok itu sudah sesuai dengan kuantitas pada laporan penerimaan, dan juga apakah harga pada faktor pemasok itu sudah sama dengan harga yang dicantumkan pada pesanan pembelian. Jika memang sudah sesuai, maka mereka bisa langsung melakukan pembayaran pada faktor pemasok. Dan jika memang belum sesuai, maka mereka memanggil pemasok dan merekonsiliasi faktur ke dokumen pendukung. Kemudian saya akan menjelaskan metode pencocokan 2 cara. Tahapan pertama sama, mereka mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok, dan nantinya pada bagian pesanan pembelian melakukan penyalinan pesanan pembelian ke bagian utang. Selanjutnya, pemasok menerima barang dan melakukan pengisian laporan penerimaan. Pada bagian pengisian laporan penerimaan, mereka juga melakukan salinan laporan penerimaan ke bagian utang. Namun bedanya pada metode 2 cara ini, mereka tidak melakukan tahapan faktor pemasok. Namun mereka langsung menghitung jumlah yang harus dibayar apakah sama dengan kuantitas yang diterima pada laporan penerimaan, yang kemudian dikalikan dengan harga per unit dari pesanan pembelian. Jika memang sudah selesai, maka mereka langsung melakukan pembayaran pada pemasok. Bisa kita lihat perbedaan di antara kedua metode pencocokan tersebut. Pada pencocokan 3 cara, mereka melalui 3 tahapan, yaitu salinan pesanan pembelian, salinan laporan penerimaan, dan faktor pemasok. Namun pada metode 2 cara, mereka hanya melalui 2 tahapan. Yang pertama, salinan pesanan pembelian dan laporan penerimaan.